Hai pendengar, terima kasih sudah mampir. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda Indonesia yang bekerja sebagai bartender, mengubah seluruh hidupnya dan menjadikannya pria gay. Sebelumnya, ayo tekan like dan komen channel ini ya, supaya saya lebih semangat membawa ceritanya. Langsung saja, ayo mulai ceritanya. Doni menatap tiket pesawat di tangannya dengan perasaan campur aduk. Di sampingnya, Slamet, sahabatnya sejak kecil, menepuk pundaknya dengan semangat. Ini kesempatan kita, Don. Kita bisa kerja di luar negeri, cari uang banyak, dan bantu keluarga di rumah. Doni mengangguk, meyakinkan dirinya bahwa keputusan merantau ke Thailand adalah langkah terbaik untuk masa depannya. Perjalanan dari Indonesia ke Thailand terasa begitu panjang. Selama di pesawat, Doni membayangkan kehidupannya nanti di negeri orang. Ia dan Slamet direkrut oleh seorang agen tenaga kerja untuk bekerja sebagai penjaga bar di salah satu klub malam terkenal di Bangkok. Awalnya, pekerjaan itu terasa asing bagi Doni, tapi ia tetap berusaha beradaptasi. Sesampainya di Bangkok, keduanya dijemput oleh seorang pria lokal yang membawa mereka ke tempat tinggal para pekerja migran. Lingkungan di sana cukup nyaman, dengan kamar sederhana yang mereka tempati bersama beberapa pekerja lain dari berbagai negara. Malam pertama di Bangkok, Doni hanya bisa merenung, memikirkan keluarganya di kampung. Hari pertama bekerja, Doni merasa canggung berada di lingkungan yang penuh dengan musik keras, lampu warna-warni, dan pengunjung yang mayoritas adalah turis asing. Ia bertugas di bagian bar, menyajikan minuman untuk pelanggan. Slamet, yang lebih mudah beradaptasi, langsung akrab dengan para pegawai lain. Santai saja, Don. Ini cuma kerja, yang penting kita dapat gaji besar, ujarnya sambil tertawa. Doni mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Setiap malam, ia melihat berbagai macam orang datang ke bar, mulai dari turis bule hingga warga lokal Thailand. Beberapa pelanggan bahkan sering mengajaknya berbincang. Doni yang awalnya pemalu, perlahan mulai terbuka. Gaji yang mereka terima cukup besar dibandingkan kerja di Indonesia. Selain gaji, mereka juga mendapat makanan gratis dari tempat kerja. Kehidupan di Thailand terasa lebih bebas, berbeda jauh dengan kehidupan di kampung halamannya. Di sana, ia mulai mengenal banyak orang dengan gaya hidup yang berbeda, termasuk beberapa teman kerja yang memiliki orientasi seksual yang beragam. Suatu malam, seorang pelanggan pria asal Eropa mulai menunjukkan ketertarikan pada Doni. Awalnya, Doni hanya menganggapnya sebagai pelanggan biasa, tapi semakin sering pria itu datang, semakin ia merasa nyaman dengan perhatian yang diberikan. Hal ini membuatnya mulai bertanya-tanya tentang dirinya sendiri. Slamet melihat perubahan pada Doni, tapi ia hanya diam. Ia berpikir bahwa Doni hanya sedang terpengaruh oleh lingkungan bar yang penuh dengan kebebasan. Namun, ia tidak menyangka bahwa ini hanyalah awal dari perubahan besar dalam hidup sahabatnya. Malam di Bangkok terasa semakin akrab bagi Doni. Rutinitasnya sebagai penjaga bar kini tidak lagi terasa canggung. Ia sudah terbiasa dengan dentuman musik yang menggetarkan dinding, tawa pelanggan yang mabuk, dan aroma minuman alkohol yang bercampur dengan parfum mahal para pengunjung. Di antara mereka, ada satu pelanggan tetap yang selalu menarik perhatiannya. David, seorang pria asal Eropa yang sering datang hanya untuk berbincang dengannya. David bukan sekadar pelanggan biasa, ia sopan, selalu tersenyum, dan perlahan mulai masuk ke dalam kehidupan Doni. "Kamu berbeda dari yang lain, Don," katanya suatu malam sambil menyeruput minumannya. "Aku suka caramu berbicara, senyummu, dan caramu menatap orang." Doni awalnya hanya menganggap ucapan itu sebagai basa-basi pelanggan. Namun, semakin sering David datang, semakin ia merasa nyaman. Tidak hanya David, beberapa pria Thailand yang bekerja di tempat yang sama juga mulai mendekatinya dengan cara yang berbeda. Doni mulai menyadari bahwa di negeri ini, hubungan sesama jenis adalah hal yang biasa, bahkan dianggap wajar oleh banyak orang. Slamet, yang selalu mengawasi sahabatnya, mulai merasa ada yang berubah dari Doni. "Don, kamu makin akrab sama David ya?" tanyanya suatu malam saat mereka pulang bersama. Doni mengangguk sambil tersenyum. "Dia baik, Matt. Dia nggak kayak pelanggan lain. Dia perhatian." Slamet menghela napas. "Hati-hati aja, Don. Jangan sampai kebablasan." Namun, peringatan Slamet tak terlalu dihiraukan oleh Doni. Hubungannya dengan David semakin erat, dan ia mulai sering menghabiskan waktu di luar kerja bersama pria itu. Mereka pergi ke restoran mewah, berjalan-jalan di tepi sungai Chao Phraya, bahkan mengunjungi tempat-tempat wisata di Thailand. Hingga suatu malam, David memberanikan diri bertanya, "Doni,
Pernahkah kamu berpikir untuk menjadi seseorang yang lebih sesuai dengan perasaanmu? Doni terdiam. Ia mengerti maksud pertanyaan itu, tetapi ia ragu untuk menjawab. Aku bisa membantumu, lanjut David, matanya penuh keyakinan. Di sini, banyak orang yang menjalani hidup mereka sesuai dengan keinginan mereka. Kamu bisa menjadi siapapun yang kamu mau. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Doni. Ia mulai merasa bahwa mungkin dirinya selama ini menekan perasaan yang sebenarnya. Ia semakin sering bercermin, membayangkan bagaimana jika dirinya menjadi lebih dari sekadar pria biasa. Perubahan itu semakin terlihat oleh Slamet. Doni mulai berdandan lebih rapi, memilih pakaian yang lebih modis, bahkan mulai merias wajahnya sedikit demi sedikit. Don, kamu serius mau ke arah ini? Tanya Slamet dengan nada cemas. Doni tersenyum tipis. Aku cuma ingin jadi diriku sendiri, Matt. Slamet tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa berharap bahwa sahabatnya tidak tersesat terlalu jauh. Malam-malam berikutnya, Doni semakin larut dalam pergaulan barunya. Ia memiliki lebih banyak teman pria yang memperlakukannya dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan mengajaknya berkencan. Doni merasa dihargai, diterima, dan lebih bebas dari sebelumnya. Namun, kebebasan itu membawa konsekuensi besar. Doni mulai berpikir untuk mengambil langkah lebih jauh, langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Doni semakin tenggelam dalam kehidupan barunya. Setiap malam, ia bekerja dengan penuh percaya diri, mengenakan pakaian yang lebih stylish, dan mulai berani memakai sedikit riasan untuk mempertegas penampilannya. Pujian dari pelanggan dan rekan-rekan kerjanya membuatnya semakin yakin bahwa dirinya telah menemukan jati diri yang sebenarnya. David semakin sering mengajaknya berbicara serius tentang perubahan besar yang bisa ia lakukan. Di Thailand, banyak klinik yang bisa membantumu, kata David suatu malam. Kamu bisa menjadi siapa yang kamu inginkan. Doni terdiam sejenak. Kata-kata itu terus berputar di pikirannya. Sejak kecil, ia tidak pernah berpikir untuk mengubah dirinya secara fisik, tetapi kini, gagasan itu terasa semakin nyata. Suatu hari, ia memberanikan diri mengunjungi sebuah klinik operasi plastik yang terkenal di Bangkok. Di sana, ia berkonsultasi dengan seorang dokter yang menjelaskan berbagai prosedur yang bisa dilakukan. Kami bisa membentuk tubuh Anda sesuai keinginan, kata sang dokter. Ini bukan hal yang baru di sini. Banyak orang yang melakukan perubahan ini untuk lebih percaya diri. Doni semakin mantap. Ia mulai menabung dari gaji fantastis yang ia dapatkan dan mencari tahu segala hal tentang operasi yang akan ia jalani. Namun, Slamet tidak tinggal diam. Ia mulai menyadari bahwa Doni semakin jauh dari dirinya. Don, kamu serius mau operasi kelamin? Tanyanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Doni mengangguk mantap. Iya, Matt, aku sudah yakin. Slamet menggeleng-geleng. Tapi, ini bukan keputusan main-main, Don. Kamu yakin bisa menghadapi semua ini? Bagaimana dengan keluarga kamu di Indonesia? Mereka pasti akan kaget. Doni terdiam. Sejenak, bayangan kedua orang tuanya muncul dalam pikirannya. Ayah dan ibunya di desa pasti akan syok jika mengetahui perubahan besar dalam dirinya. Tapi ia merasa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Matt, aku ingin hidup sebagai diriku sendiri. Aku ingin bahagia, jawab Doni dengan suara bergetar. Slamet menghela napas panjang. Aku nggak bisa memaksamu, Don. Tapi aku berharap kamu benar-benar sudah memikirkan semuanya. Hari operasi pun semakin dekat. Doni sudah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Ia bahkan sudah membayangkan kehidupan barunya setelah perubahan ini terjadi. Namun, di malam sebelum operasinya, ia duduk sendiri di tepi sungai Chao Phraya, merenung. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Apakah ini yang ia inginkan selama ini? Pikiran itu terus menghantuinya hingga fajar menyingsing. Fajar menyingsing di kota Bangkok. Langit yang kemerahan perlahan berubah menjadi biru, menandakan awal dari hari yang akan mengubah hidup Doni selamanya. Ia menatap bayangannya di cermin kamar apartemennya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah keputusan yang benar. Slamet duduk di sofa, menatap Doni dengan ekspresi cemas. Sejak tadi malam, ia mencoba membujuk sahabatnya untuk berpikir ulang, tapi Doni tetap teguh pada keputusannya. Don, sekali kamu melakukan ini, tidak ada jalan untuk kembali, kata Slamet lirih. Doni tersenyum tipis. Aku sudah siap, Matt. Aku ingin menjalani hidup sebagai diriku sendiri, tanpa kebingungan lagi. Dengan langkah mantap, Doni meninggalkan apartemen dan menuju klinik tempat operasinya dijadwalkan. Begitu tiba di sana, ia disambut oleh seorang perawat yang ramah dan membimbingnya ke ruang persiapan. Dokter bedah datang beberapa saat kemudian,
menjelaskan kembali prosedur yang akan dilakukan. Kami akan melakukan operasi dalam beberapa tahap. Jelas dokter itu, kamu akan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama, tapi hasil akhirnya akan sesuai harapanmu. Doni mengangguk. Ia telah mempersiapkan diri untuk semua ini. Dengan hati berdebar, ia mengenakan pakaian operasi dan berbaring di meja bedah. Cahaya lampu operasi terasa menyilaukan saat dokter mulai menghitung mundur sebelum obat bius bekerja. Tarik napas dalam-dalam, Doni, kata dokter. Napas terakhirnya sebelum tertidur terasa berat, seperti meninggalkan kehidupan lamanya di belakang. Berjam-jam kemudian, Doni perlahan membuka matanya. Rasa sakit yang menusuk segera menyambutnya, membuatnya mengerang pelan. Ia masih berada di ruang pemulihan, tubuhnya terasa lemas dan tak berdaya. Slamet duduk di sebelahnya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Don, kamu sadar?" tanyanya pelan. Doni mencoba tersenyum meski lelah. "Iya, Matt, aku sudah berubah sekarang." Slamet menatap sahabatnya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin marah, ingin membujuk Doni untuk membatalkan semuanya, tapi apa yang bisa ia lakukan sekarang? Keputusan telah diambil, dan Doni telah melewati titik tanpa kembali. Hari demi hari berlalu, Doni mulai terbiasa dengan tubuh barunya. Ia merasa lebih percaya diri, lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Ia mulai merasakan kebebasan yang selama ini ia impikan. Meskipun ada saat-saat ketika ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Namun, jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang terus bertanya, apakah kebahagiaan sejati benar-benar bisa ditemukan dalam perubahan fisik? Setelah bertahun-tahun di Thailand dan menjalani perubahan besar, Doni akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dengan hati berdebar, ia melangkah keluar dari bandara, menatap langit Indonesia yang terasa berbeda dari sebelumnya. Udara tropis yang hangat menyambutnya, mengingatkan pada masa kecilnya yang dulu. Di pintu kedatangan, kedua orang tuanya sudah menunggu. Saat melihat Doni, mereka tampak terkejut, bahkan nyaris tak mengenali anak laki-laki mereka yang dulu. "Astagfirullah, Doni, ini kamu?" Suara ibunya gemetar, matanya membelalak tak percaya. Doni tersenyum, meskipun ada sedikit keraguan di hatinya. "Iya, Bu, ini aku pulang." Ayahnya hanya diam, ekspresinya sulit ditebak. Ada kekecewaan, ada kesedihan, tetapi juga ada kehangatan seorang ayah yang tak bisa menghilangkan kasih sayangnya begitu saja. "Masuklah dulu," ucap ayahnya singkat. Di dalam rumah, suasana begitu sunyi. Ibunya masih menangis, sementara Doni duduk diam, menunggu seseorang berbicara. Slamet, yang ikut mengantarnya pulang, hanya bisa menunduk, merasa tak berdaya. "Kenapa, Nak?" suara ibunya parau. "Apa yang terjadi padamu di sana? Kamu bukan Doni yang dulu." Doni menarik napas dalam. "Bu, aku hanya ingin hidup bahagia. Aku ingin menjadi diri sendiri. Aku tidak ingin dibelenggu aturan yang membuatku merasa terkurung." "Tapi, apakah ini benar-benar membuatmu bahagia?" tanya ayahnya pelan. Doni terdiam. Kata-kata ayahnya begitu sederhana, tetapi menghujam langsung ke hatinya. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi mengapa ada sesuatu yang terasa kosong? Hari demi hari berlalu, Doni berusaha membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia tetap anak mereka. Ia membelikan mereka rumah baru, mobil, dan mencukupi segala kebutuhan keluarga. Namun, meskipun mereka berterima kasih, ada jarak yang tak terlihat antara mereka. Di suatu malam yang sunyi, Doni duduk di serambi rumah, merenung. Ia mendengar suara azan berkumandang dari masjid dekat rumahnya. Entah mengapa, ada sesuatu dalam suara itu yang membuat hatinya bergetar. Beberapa hari kemudian, Doni mulai mendekatkan diri ke agama. Ia sering datang ke masjid, berbincang dengan para ustaz, dan mulai belajar kembali tentang keimanan yang dulu pernah ia tinggalkan. Perlahan, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan, bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya tentang menjadi diri sendiri, tetapi juga tentang menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Suatu malam, Slamet menemuinya. "Don, aku nggak nyangka kamu bisa berubah sejauh ini," katanya. Doni tersenyum. "Aku juga nggak nyangka, Matt. Aku pikir dulu operasi dan kehidupan di sana bisa membuatku bahagia, tapi ternyata ada yang lebih besar dari itu semua. Aku hanya ingin kembali ke jalan yang benar." Slamet menepuk bahunya. "Aku bangga sama kamu, Don." Doni akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari. Bukan dalam perubahan fisik, bukan dalam harta, tetapi dalam ketenangan hati dan penerimaan diri. Ia tahu, jalan hidupnya tidak mudah, tetapi ia kini melangkah dengan keyakinan baru.
Hidup adalah perjalanan panjang. Kadang kita tersesat, tetapi selalu ada jalan untuk kembali. Tamat.